Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas tema yang paling penting buat kalian, yaitu tutorial cara menghadapi DC pinjaman online yang datang ke rumah Anda. Seperti apa? Ada contoh videonya loh. Simak ya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman kembali bersua dengan channel ini ya. Walaupun kita hanya via YouTube, via channel YouTube seperti ini, tapi serasa kita berhadapan ya, dan mudah-mudahan saya tetap sehat dan terus membersamai kalian semua. Dan saya pun tetap mendoakan kalian dalam setiap doa saya untuk kesehatan kalian, agar kalian limpah rizki, mental yang kuat, dan bisa menyongsong pekerjaan sehari-hari dengan baik dan sempurna. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu tema yang cukup penting buat kalian semua, yaitu tutorial cara menghadapi DC pinjaman online yang datang ke rumah Anda. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait masalah ini. Apa sih Pak yang harus dilakukan ketika DC pinjol datang ke rumah? Apa sih Pak kalau misalnya yang harus kami lakukan? Apakah kami harus melayani DC pinjol yang datang ke rumah? Nah, semuanya dikupas dalam video ini, dan juga saya kasih videonya ya, contoh dalam bentuk video. Kalian bisa simak nanti dan kalian bisa praktekkan ketika mereka datang. Karena untuk DC-DC pinjaman online di 2023 ini tentunya seperti yang saya singgung dalam video sebelumnya adalah ada kenaikan eskalasinya ya, baik itu dalam bentuk tindakan, baik dalam bentuk frekuensi mereka hadir, bisa lebih sering ke rumah Anda, karena mereka ada yang diberi kesempatan kedua kalinya oleh pihak perusahaan atau atasannya, ada yang baru ya, ada yang benar-benar baru dilimpahi tugas untuk menagih kalian, berbagai macam beragam situasi mereka akan menagih ya. Kalian harus mempersiapkan diri, terutama kalau DC datang ke rumah Anda. Karena bukan tidak mungkin. Sekarang SDM pinjaman online ini, khususnya yang legal, sudah mempersiapkan SDM-nya, yaitu field collection-nya, untuk datang menagih ke kalian, untuk reminder kalian ya. Siapkan diri kalian. Seperti apa? Simak videonya. Nah, teman-teman semua, ya, dalam video ini ada 3 contoh yang akan saya tampilkan. Oke, simak ya. Contoh pertama, nanti saya akan review. Misi, Ya, ada perlu apa ya, Mas? saya dari pinjaman online. Saya DC Panjul. Oh, Anda kalau dari penagihan, dari DC Panjul, tentunya Anda harus membawa seluruh kelengkapannya. Bisa saya lihat kelengkapan yang saudara bawa. Kalau saya bawa semua dokumennya dan saya bisa nunjukin semuanya, Anda harus bayar ya. Kalau Anda tidak mau memperlihatkan semua dokumen yang tadi saya sebutkan, ya sudah, saya tidak bisa menerima Anda. Mohon maaf ya. Silahkan Anda lengkapi semua dokumennya, baru bisa ketemu saya, baru boleh menagih. Nah, kalian sudah melihat kan penayangan seperti apa tadi DC Panjul ya. Panjul. Ya, tadi DC ketika datang pertama kali ke rumah nasabah, lalu nasabah menyambutnya dan nasabah menanyakan kelengkapan dokumennya. Lalu dari pihak DC pinjolnya tersebut bilang, kalau misalnya saya perlihatkan semua dokumen yang Bapak minta, harus bayar ya sekarang juga. Ini harus di-clearkan. Memperlihatkan dokumen itu bukan suatu keharusan, setelah diperlihatkan nasabah harus bayar. Memperlihatkan dokumen kelengkapan, yaitu tadi ID card, surat tugas, sertifikasi profesi penagihan, maupun surat kuasa bila itu dari pihak ketiga,
itu semata-mata hanyalah untuk memperlihatkan identitas mereka dan keabsahan mereka sebagai juru tagih. Bukannya ketika Anda minta dan diperlihatkan oleh pihak DC pinjolnya, lalu Anda wajib seketika saat itu juga harus membayar. Bukan kayak gitu. Ini masih banyak sekali simpang siur dan masih banyak sekali ketakutan-ketakutan yang tercipta karena gertakan dari pihak DC pinjol. Sekarang DC pinjol sudah mulai main gertak. Ketika Anda dengan gagah berani Anda minta, mana seluruh dokumennya? Saya mau lihat. Kalau saya perlihatkan, Anda harus bayar ya. Nah, seperti itu. Padahal tidak harus seperti itu. Karena di dalam peraturan POJK pun, namanya DC itu wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Bahkan pihak ketiga pun sama. Wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Itu adalah sesuatu hal yang mutlak harus dimiliki oleh seluruh penagih. Seluruh penagih baik dari internal maupun dari eksternal ataupun pihak ketiga. Ini yang bicara amanat dari peraturan khususnya di POJK nomor 10.05 POJK tahun 2022 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Nah, itu loh amanat dari peraturan OJK ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya ada yang langsung ngegertak DC-nya, Anda harus bayar ya. Kalau misalnya saya perlihatkan, Anda harus bayar ya. Sudah basi. Itu di 2022 sudah basi. Sudah saya banyak ulas. Nah, sekarang kalian harus lebih tegas lagi. Ketika ada yang menggertak seperti itu, lakukan. Seperti yang ada dalam video itu, tutup saja pintunya. Sudah beres ya. Gampang, mudah. Nah, sekarang contoh kedua. Mese. Ya, ada perlu apa ya, Mas? Saya dari pinjaman online. Oh, Anda dari penagih pinjol. Oke, begini. Saya minta beberapa dokumen. Satu, saya minta ID card harus sama dengan KTP. Keduanya, saya mau lihat surat tugas. Yang isinya di surat tugas itu ada nama saya, nama nasabah. Lalu yang ketiga, sertifikasi profesi penagihan alias SPPI. Nah, apakah Anda punya semuanya? Tapi kalau Anda dari pihak ketiga, Anda harus memperlihatkan surat kuasa dari panjul, dari pinjol ke pihak Anda. Paham ya? Mana surat-suratnya? Saya mau lihat. Oh, saya punya semua dokumennya. ID card dan KTP semuanya atas nama yang sama. Surat tugas dengan ada nama Bapak tercantum di suratnya. Dan saya juga memiliki sertifikasi profesi penagihan. Dan saya memiliki surat kuasa penagihan dari pinjol. Oh, oke. Kalau Anda sudah mempunyai tadi ID card sama dengan KTP, ternyata saya periksa juga ada surat tugas yang mana ada nama saya di dalam surat tugas, lalu Anda memperlihatkan SPPI, sertifikasi profesi penagihan, dan Anda juga tadi, karena dari pihak ketiga ya, Anda juga memperlihatkan surat kuasa dan lampiran surat perjanjian kerjasama antara pinjol dengan pihak ketiga ya, dengan kantor Anda. Ya sudah, kalau semuanya sudah ada, silahkan. Saya persilakan Anda untuk ngobrol ya di rumah saya. Yuk, masuk ke dalam, silahkan. Nah, kalian sudah melihat tadi ketika ditanyakan, di pihak dari DC ini bisa ya memperlihatkan seluruh dokumen yang dibawa, yang wajib dibawa oleh namanya DC pinjol. Mulai dari ID card, lalu mulai dari surat tugas juga. Surat tugas harus ada nama nasabah di dalam surat tugas itu, tertuju kepada siapa mereka melakukan tugas penagihan. Lalu ada juga sertifikasi profesi penagihan dan surat kuasa dari pinjaman online kalau itu datang dari pihak ketiga. Pihak ketiga datang harus memperlihatkan itu surat kuasa bahwa dia ditunjuk oleh pihak pinjol untuk melakukan penagihan ke debitur atas nama siapa. Lalu di dalam dokumen tersebut juga harus ada namanya surat perjanjian kerjasama atau surat PKS antara pinjolnya dengan pihak dari agensi atau pihak ketiga ini. Ya kawan-kawan, ingat harus ada 4. Tadi ketika diberikan contoh dalam video tersebut, setelah semuanya ada, baru kita persilahkan tamu masuk ataupun petugas penagihan masuk ke rumah Anda, atau kalau misalnya emang Anda malas untuk membawa masuk petugas penagihan, silahkan di teras ya, baru boleh bicara. Jadi syarat kelengkapan seluruh dokumen yang harus dibawa itu adalah untuk memastikan bahwa nasabah
benar-benar berhadapan dengan orang yang tepat. Bahwa nasabah benar-benar berhadapan dengan orang yang semestinya. Kalau bagian penagihan ya memang benar-benar penagihan. Jadi aman bagi si nasabah atau debitur, juga aman bagi pihak kreditur yang diwakili oleh debt collector atau oleh DC atau oleh petugas lapangan tersebut. Ya kawan-kawan, nah ini dari contoh-contoh tadi 1 dan 2 kalian bisa bedakan mana yang harus kalian temui dan mana yang harus kalian tolak untuk kalian temui ya. Nah ini contoh ketiga, simak. Keluar, Roy. Keluar. Nah, yang begini nggak usah dibuka dan jangan dikasih pintu, karena ini bukan penagih, bukan orang mau bertamu, bukan orang yang mau sowan datang ke rumah seseorang, tapi ini niatnya mau membuat keributan. Yang begini nggak usah dikasih pintu, langsung dikunci saja. Nah, seperti itu. Lalu tinggalin nonton TV. Nah, contoh ketiga sudah jelas-jelas. Datang tidak sopan, sambil bilang, woi, buka pintu, woi, gitu kan, keluar. Sudah nggak layak, banting pintu saja langsung. Tadi seperti yang dicontohkan dalam video, nggak usah ditemui. Karena kita nggak yakin siapa itu orang. Karena kalau orang ya mau bertamu, apalagi mau melakukan penagihan, apalagi dia sebagai representatif dari perusahaan pinjol legal yang mungkin punya nama, yang mungkin ternama, nggak mungkin menugaskan pihak-pihak untuk melakukan penagihan dengan cara-cara untuk mempermalukan pihak pinjol tersebut. Nggak mungkin juga menurunkan preman-preman, kecuali memang pinjol tersebut sudah tidak lagi mengikuti aturan ya. Banyak sekali kan kemarin-kemarin ya video-video DC-DC ini gimana menghardik nasabah, membuat keributan di rumah nasabah. Sebenarnya itu bisa ditindak oleh OJK karena sudah jelas-jelas menyalahi aturan POJK. Karena kan sampai sanksinya bisa dicabut loh izinnya. Oleh pihak dari OJK ini bisa dicabut izinnya. Kalau misalnya melakukan hal-hal intimidasi atau cara-cara kekerasan verbal seperti itu. Ya kalau kalian menghadapi dan menjumpai seperti contoh dalam video ini, nggak layak kalian temui. Tutup pintu saja dan kunci ya. Jadi dari tadi contoh 1, contoh kedua, dan contoh ketiga, kalian bisa menangkap bahwa semuanya itu ada di bawah kendali kalian. Ada kendalinya oleh nasabah atau oleh debitur. Jadi kalau kalian masih takut menghadapi, apa yang harus ditakutkan? Semuanya santai-santai saja. Semuanya ketika kalian bertemu dengan mereka, jangan anggap mereka adalah orang yang menakutkan. DC juga manusia, makan nasi sama seperti kita, makan lauk pauk. Nggak ada DC yang selama ini kita jumpai makanannya beling, paku, gergaji, nggak ada kawan-kawan. Masih sama seperti kita. Kulitnya juga kalau misalnya kita sentuh atau kita cubit, masih kesakitan mereka. Jadi nggak ada alasan untuk kalian takut. DC juga manusia. Kalau mereka datang dengan sopan, santun, dengan tata krama yang tetap dijaga, tentunya kita juga harus semakin baik menerima mereka. Tamu yang baik, kita terima dengan baik. Tamu tidak baik, kurang baik, atau malah tamu yang buruk kelakuannya, untuk apa juga kita terima. Kita budayakan etika ketimuran kita ya, budaya timur kita, bahwa kita akan lebih sopan kalau tamu yang datang sopan. Kalau yang tamu yang datang memang benar-benar niat bertamu dengan semua kelengkapan yang ada dan bisa membicarakan segala sesuatunya. Wajar kalau mereka datang, karena mereka adalah penagih. Karena mereka adalah seseorang yang mengingatkan atau mereminder nasabah-nasabah yang belum bayar. Mereka ditugaskan ya oleh pihak perusahaan, ya itu juga sebenarnya pekerjaan mereka ya. Walaupun sebenarnya kita ya miris gitu kan, masih ada pekerjaan-pekerjaan penagihan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak layak, barbar, dan cara-cara keluar dari SOP seorang penagih yang diatur oleh peraturan atau perundang-undangan ya. Sebenarnya mereka juga cari makan, tapi kalau cari makan dengan cara-cara yang menyalahi aturan ya itu juga tidak bisa ditolerir ya kawan-kawan. Jadi seperti itu, jangan ada yang merasa bahwa
Pak, ya banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Aduh, besok saya jatuh tempo, kira-kira DC datang nggak ya? DC datang, lebih baik DC datang kok. Menurut saya lebih baik DC datang daripada Anda disebar data kemana-mana. DC datang masih bisa diajak ngomong, itu alhamdulillah. Tapi kalau DC nggak datang, terus tiba-tiba dia malas karena misalnya Anda tidak merespon, lalu dia menyebar data, itu kan yang lebih fatal. Walaupun untuk sebar data ini sudah saya kasih bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya sebar data, tengok di video-video sebelumnya ya. Silahkan. Kalian sekarang tidak ada lagi alasan untuk takut menghadapi DC datang ke rumah. Seperti tadi contoh video lakukan ya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan Anda untuk takut didatangi oleh DC pinjol ke rumah Anda. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Mental yang kuat akan menguatkan Anda ke depannya. Mental yang rapuh, saya nggak yakin. Kalau misalnya Anda dari awal saja Anda sudah bingung, sudah bertanya DC datang kapan, apakah DC datang atau tidak, itulah ciri-ciri mental Anda sudah mulai rapuh. Ingat kawan-kawan, video-video ini saya buat untuk menguatkan mental kalian, untuk membooster mental kalian. Jangan kalah dengan situasi dan keadaan. Situasi Anda memang betul saat ini sedang gagal bayar, sedang tidak bisa bayar. Tapi semuanya itu tidak harus Anda terperangkap ke dalam masalah-masalah tidak bayar, gagal bayar, Anda stres, Anda pusing. Kawan, masih banyak sekali kerjaan, tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Tidak harus terus meratapi, membingungkan kedatangan DC. Untuk apa dibingungkan kedatangan DC? Sekali lagi, toh mereka manusia, bukan makhluk astral. Mereka bukan manusia jadi-jadian. Mereka manusia seperti kita. Mereka makan seperti kita. Mereka minum seperti kita. Nggak ada ubahnya, semuanya sama. Tinggal kitanya, mental kita. Memandang semuanya itu bagaimana, itulah yang nanti akan tercetak dan mental Anda tercetak seperti itu. Kalau Anda takut, kalau Anda bertanya-tanya terus, maka itulah yang terjadi, bahwa Anda akan terus dilingkupi ketakutan. Oke kawan-kawan, paham ya? Bahwa DC kalau datang nggak usah ditakutin. Hadapi. Kemarin ada ya pertanyaan, saya takut kalau DC datang ke rumah. Orang tua tahu, karena orang tua tidak tahu kalau saya minjam katanya. Salah besar. Sekali Anda tidak jujur kepada orang rumah ataupun kepada pihak-pihak lain yang ada di rumah Anda, akan berakibat lebih fatal. Anda berarti double punya masalah. Masalah satu, masalah Anda nggak bisa bayar. Masalah Anda takut akan DC datang. Keduanya, masalah Anda dengan orang rumah. Takut orang rumah tahu kalau Anda punya utang. Double kan masalahnya. Lebih baik jujur kawan. Jujur di awal lebih baik daripada Anda nanti jujur di belakangan tambah berantakan. Nggak masalah diomelin, wajar. Namanya Anda sudah salah, wajar dong. Kalau misalnya diomelin, salah ya wajar kalau diomelin. Kalau ditegur ya wajar. Kalau misalnya dimarah-marahin, diocehin oleh pihak keluarga ya wajar. Terimalah kawan. Ya, paham sampai sini? Kalau kalian paham, silahkan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti. Video ini saya tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan saya selalu mendoakan kalian agar tetap sehat. Kita tutup dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Yuk kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya teman-teman, kita beristighfar, kita mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan, dosa dan kehilafan yang sudah kita perbuat diulang dan diulang. Kita tidak mentaati perintah Allah untuk menjauhi riba pinjol. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, ampuni dosa kami semua. Ampuni kami ya Allah yang sampai berulang-ulang tidak mentaati perintah-Mu ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini yang sudah lalai atas perintah-perintah-Mu. Berikan hamba keluasan rezeki, berikan hamba ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi segala macam cobaan yang datang silih berganti setiap hari. Ya Allah, bersihkan kami, bersihkan harta kami dari rezeki-rezeki yang haram, dekatkan kami dengan rezeki-Mu yang halal.
Perbaiki langkah dan ikhtiar usaha kami, ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, berikan semuanya keberhasilan, ya Allah. Dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-rezekimu yang halal, ya Allah, dengan maksimal. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, teman-teman. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan, jangan lupa yang belum support channel ini silahkan di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Ngomong mulu dari kemarin, diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya yang saya upload di YouTube. Anda langsung mendapatkannya di handphone Anda, pemberitahuan atau notifikasi, pling, langsung masuk. Jadi Anda bisa langsung nonton. Oke, paham ya? Ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mudah-mudahan manfaat buat kalian dan menambah wawasan buat kalian semua. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!